gue males jalan pagi nih, tapi gimana kan lo ngebantah otak lo seperti itu. Ya buat sehat tuh mahal, tapi gak semahal kalau misalnya lo udah sakit berobat tuh akan mahal lagi. Ada yang pengen bilang kayak gue pengennya berotot, gue pengen otot gue gede. Berapa lama? 3 bulan. Ya bisa sih, itu tiap hari nih. Oke guys, halo, welcome back to Seven Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Javier Navarro. Welcome Javier, boleh kenalin diri lu siapa? Lu sekarang sibukan apa ya? Kesibukan gua sekarang cuman kuliah sama olahraga doang. Umur berarti Sekarang gua 20. Baru masuk 20. Oke, kuliah Ya. di mana? Prasmul, Jurusan? bisnis. Oke, terus kayak kesibukan lu tuh apa sekarang? Kayak apakah kampus doang kan? Atau ada bisnis, ada kerjaan, ada lain, atau ada apa? Kerjaan ada, cuman itu cuma nggak seberapa lah. Kerja tuh cuma bentar doang. Tapi mostly emang gue lebih ke gym, karena sebenarnya gue diundang lagi tahun depan buat tanding di Malaysia. Oke. Cuman itu gue belum sempat kayak fix nih, kan teman-teman gue ini semua kayak ayo dong tanding lagi dong gitu. Cuman tanding itu kan makan energi banget nih. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang cuma nge-prep buat tahun depan tuh bisa lebih better aja. Oke, mungkin nih banyak yang belum tahu nih, kayak lu bisa sharing dikit lah. Kayak tadi lu ngomong tahun depan mau tanding lagi, berarti kayak sebelumnya lu udah pernah tanding dong, obviously. Iya. Nah, lu kasih tahu kita dong, kayak lu udah pernah ikut lomba apa aja sih, dan di apakah olahraga apa? Gue ikut lomba, sebenarnya lomba gue banyak, badminton, futsal, basket, itu semua udah pernah. Tapi yang sekarang gue lagi pengen lanjutin tuh gue bodybuilding. Bodybuilding, oke. Di bodybuilding ini, lu tuh udah pernah ikut lomba apa aja, dan skalanya tuh sampai skala apa? Nasional kan, luar negeri kan? Gua ini tuh kemarin gue di Singapura sama di Malaysia. Emang mewakili Indonesia sih. Bawa nama Indonesia Iya. buat ke Singapura sama Malaysia, oke. Itu Kalau di turnamen apa tuh? Singapura itu tuh dia acara yang biasa aja sih. Acara di MBS, tapi ya orangnya tuh pesertanya nggak sebanyak-banyak itulah. Kalau di Malaysia emang apa ya, pride-nya tuh lebih gede aja. Oh, jadi Karena kayak tuh kalau menang sakit 30 beda. negara di seluruh dunia datang tanding, terus hampir 500 orang yang nonton tuh, ditonton ribuan orang. Itu rasanya kayak deg-degan, apalagi tuh di arena, lu di satu panggung itu tuh kayak hampir kayak panggung konser, tapi dibikin jadi kayak buat binaraga. Itu gede banget. Ya berarti itu mana kayak itu lu ikut kayak lomba olimpiknya lah ya. Iya. Kalau olimpik di binaraga. Lu bukan lawan orang Asia doang, lu ketemu orang bule, orang Afrika. Benar-benar semua dari dunia. Itu Oke. ada. No limit. Dan Dan itu tuh lu menang juara apa aja, dan klasemen itu apa, klasemen apa? Karena pasti kan nggak mungkin kayak semua ditandingin dengan sama kan. Pasti kayak ada levelnya kayak junior, senior, atau profesional gitu. Itu lu ikut yang mana? gue main di 2 kelas, gue main di jeans sama di sport. Jeans itu cuma pakai celana panjang biasa, jadi kaki itu nggak dinilai. Terus sport itu tuh kaki dinilai, karena gue cuma ya pakai trunks biasa Oke, doang. berarti bedanya cuma pakai jeans sama Enggak, iya. Benar. terus apa? Maksudnya kayak kenapa di bidang itu, dan maksudnya kenapa lu pilih jeans, kenapa lu pilih yang ini, atau kayak why some people choose one of it? Jeans itu diuntukkan buat orang yang baru first time tanding. Oke. Cuman kita tanding binaraga itu bukan kita nge-gym terus kita show. Maksudnya kita pasti ada sisi baik sama sisi jeleknya. Contoh, tangan gue kecil, gue nggak akan nge-highlight tangan gue kecil. Gue kan nge-highlight apa yang strong point gue. Contoh, Bentualin kita ya, gitu loh. gue kan terus dong. Nah, jadi ada yang apalagi orang sekarang tuh maleskan kaki. Makanya ikut lomba Jeans, karena kaki nggak dinilai. Oh iya, kalau bisa pakai trunks doang, kaki kelihatan dalam tapi sih jadi juga. Iya. Kalau nggak jadi soil kan. Iya. Jadinya seperti itu. Dan ikut dua-duanya. Iya, sebenarnya emang gua itu sama coach gua itu diarahinnya ke sport yang pakai trunks doang. Jadi sebenarnya jeans kayak nggak gitu perlu. Malahan waktu itu dipikir ya udah nggak apa-apa lah, join aja jeans gitu. Biar lo amatur gitu. Coba aja sekalian dari awal ya. Cuma gua udah highlight di sport gua. Itu karena strong point gua tuh di kaki. Kaki gua tuh lumayan. Jadi sayang juga kalau ikut jeans, Kalau karena pakai plus point jeans, kan. Iya.
gue jadi kayak nggak dapat nilai tambahan aja di jeans. Jadi gue pikir ya jeans sih cuma jadi tambahan dong. Oke, sama tadi lu sempat ngomong kan ya, lu pernah coba futsal, basketball, lu udah pernah nyentuh olahraga apa, dan kasih tahu kita dikit lah kayak lu pernah juara di bidang itu atau enggak? Futsal tuh biasanya tuh antar sekolah. Terus basket itu terakhir tuh sebenarnya dulu gue nge-gym tuh biar gue bisa masuk seleksi DBL sebenarnya. Ya, karena gue dulu terlalu kecil. Jadinya gue nggak bisa masuk. Jadinya gue rencana gue pengen ambil beberapa tahun gue nge-gym biar gue bisa join. Tapi pas gue mau join tuh gue udah mau lulus. Jadi gue belum sempat ini agak telat. Kalau udah kayak ya udah nggak apa-apa lu join aja. Gue pikir gimana, gue 12 gue udah lulus buat apa juga. Buat basket juga sebenarnya. Kalau badminton gue biasa antar sekolah, tapi terakhir itu tuh di sekolah lama gue tuh gue main sampai gue main tuh sampai di DKI. DKI berarti lu wakilin DKI atau? Gua nggak lupa persisnya waktu itu. Gue main either lagi mau ngejar di atas DKI atau lagi main buat perebutan di DKI. Oh, jadi kayak Jakarta Utara Barat masih level kayak gitu. Kayak itu deh. Biasanya itu kan baru DKI Jakarta lu lawan kabupaten lainnya ya. Itu gue dulu kelas 5, 6 SD. 5-6 SD lu udah tanding badminton. Iya. Terus kayak apa lagi badminton, futsal, basket, paddle kayak apa, tenis kayak apa kayak? Paddle main, hampir semua orang tuh main paddle, golf, tenis, football. Football tuh yang Rugby nggak sih? Ya kayak yang coklat. Oh iya, rugby yang susu gitu kan ya. Main kasti juga bisa. Kelereng bisa. Berarti pertanyaannya harusnya olahraga apa yang lu nggak sentuh berarti ya? Olahraga, oke kalau gitu olahraga apa yang lu nggak sentuh deh? Contoh ya mungkin ya, apalah kayak fencing gitu kayak lu nggak mungkin deh. Fencing pernah lagi? Fencing mana? Yang pakai pedang itu loh. Yang itu dulu. Iya. Itu menarik ya gitu. Lu pakai golok main. Tapi di sini susah. Gitu yang tipis kecil. Iya, tipis itu kan masih kayak kalau susu ya itu. Wah, itu lo coba. Tapi pedal pernah lah. Pedal tenis itu main. Tapi kayak gitu. Dari semua itu lu paling cocok ya gym. Dan lu udah mulai gym itu dari usia berapa? Gua 14 tahun banget. Gua dari umur 14. 14 tahun. Gua udah 6 tahun nge-gym. Berarti 6 tahun nge-gym. Dan lu bisa kasih tau nggak kayak journey-nya kayak why do you start kayak oke gue mulai nge-gym, karena biasa kan people have their own why dalam melakukan itu kan, kayak oh dulu gue gara-gara gue gendut lah, gue liat orang tua gue gini lah, gue liat ini lah. Dari lu sendiri tuh apa, why lu apa? Gua itu dulu gua dibully dari SD sampai gue SMP. Habis itu udah mulai gak ada yang ngebully gua lagi. Karena udah gede. Iya. Oke. Karena udah mulai kelihatan, jadi udah mulai orang udah was-was. Udah mulai. Ya udah tinggalin aja gitu. Dibully Dulu gua dibully kan gua kecil. Dibully sampai kayak apa, ditempel dinding kan? Fisik pernah. Sumpah. Iya. Jadi karena dulu gua kecil itu, mungkin orang kalau pengen ngebully mungkin lu nggak harus ngeliat dia salah dulu, tapi ada orang kecil bisa kecilnya tuh lu pas itu beratnya berapa, kayak kecil tuh seberapa? Oh, gua pertama dibully itu gua masih SD sih, gua kecil banget. Semua kecil gak sih kalau SD? Iya, gua masih kecil sih, gitu. Kecil banget. Cuman yang nggak wajar itu waktu gua pertama kali gua nge-gym, gua SMP berapa? SMP 1 atau 2 lah. 1 2. Ya, oke. Ini masih baru naik dari 39, baru mau naik 40. Gila, berarti lu mulai nge-gym dari 40 dan lu dari SMP 1 sampai SMP 2. Gua naikin berat badan lu 2 kali lipat sekarang. Gua udah 80. Dari SD 40, Sekarang SMP 1 40, sekarang 80. Berarti berat badan lu double. Orang mah beggar, investasi tuh beggar, berat badan. Gitu kayak nggak oke kan, itu kan bully kan, maksudnya kayak apakah bully itu kayak sampai sekarang kayak lu masih lakuin gara-gara takut dibully kah, atau kayak karena kan lu that's the reason why you started, tapi kan beda alasannya, the reason kenapa lu masih maintain. Kalau alasan gua start itu karena gua dibully, kan aku pikir apa gua terlalu kecil ya, jadi gua gampang di picking gitu loh. Jadi gua nge-gym, tapi lama-lama gua mulai mikir
gue pengennya masuk tim basket karena gue butuh tadi lo size ngomong gede. tadi, Iya. ya. Gue perlu naikin berat badan gue nih buat ini. Tapi karena setelah usaha gue itu gue udah mau lulus, sayang juga. Iya. Jadi gue pikir apa nih, sampai satu saat itu gue ketemu teman gue, dia ngajakin gue tanding. Baru gue di situ Tanding mulai bilaraga. Baru di situ gue mulai kayak mikir-mikir. Oh jadi yang ngajakin itu awalnya temen lu, Iya. malah kayak lu kayak coba ini deh, ini kayak balik Iya, tadi deh. dia bilang lu punya potensi nih. Juga kayak, iya apa sih lu kayak Malu-malu nih gitu. Iya apa sih lu? Akhirnya gue mikir buat gak dulu deh gitu. Tahun mana dia kayak ngebahas lagi kayak aku pikir dulu deh. Ya. Itu tahun Karena kan it's a new world for you lah. Iya. Ya. Karena menurut gue tuh sangat susah aja. Hmm. Dan kenapa gue join? Karena dulu gue pengen seberapa gampangnya binaraga. Binaraga. Kayak lu mikir kayak gym makan Iya. ya. Betul. Terus kayak turns out gimana kayak so far? Ya karena berarti itu startnya dari kapan? Pas temen lu nyaranin itu. Tahun gue prepare buat tahun itu udah setahun. Jadi tahun lalu. Berarti tahun 2024. Berarti 2024 itu kayak temen lu ngomong kayak lu mesti coba binaraga deh. Ya, dia tuh udah penawaran ketiga kali. Penawaran. Dia udah nawar gue 3 kali, itu udah ketiga kali. Si dia kayak investor atau gimana sih? 2 kali dia nawarin gue tuh gue tolak. Karena Karena gue pikir gue nggak melihat something di situ. nggak ngeliat kayak ini kayak nggak exciting banget. Iya. Kayak gue mendingan coba yang lain. Benar. Karena gue pikir ya udahlah, coba aja gitu. Cuman emang stres sih. Tunggu, berarti first competition lu di binaraga itu emang langsung luar negeri dan langsung bawa nama Indonesia. Iya. Di Indo tuh ada nggak sih kayak Ada sama dong. gitu? Ada. Cuman berarti ya kayak udah lokal nggak ada, gue bisa luar negeri langsung. Lokal tuh ada. Waktu itu gue ditawarin. Cuman waktu itu kalau mepet. Sebenarnya enaknya di luar negeri itu sebenarnya ya lo bisa ketemu orang kayak ya beda-beda orang aja. Iya lah, lebih seru ketemu orang lagi dibanding orang Indo. Ujungnya gitu aja. Gitu aja. Terus juga ya kedua lu bisa liburan habis lu tanding. Iya, bener. Lu di Singapura mau makan apa gitu. Tapi kan like mau makan nasi babi gitu. after lomba ya kan, masih kayak lebih kayak aduh udah bebas gue. Iya. Jadi lebih enak di situ. Kalau di lokal ya begitu aja. Iya kayak lu pengen dari, ya lu pernah sering lomba juga dari kecil, jadi kayak lu ngerasa kayak kali ini gue cobalah yang luar Coba. negeri. Karena belum pernah main sampai tingkat luar. Dia belum In any sport ya. In berarti? any sport ya. Oke, berarti binaraga ini first competition yang pertama lo ikutin dan langsung luar negeri. Di luar negeri. Oke, berarti yang kemarin tadi lu bilang Malaysia, Singapura. Terus berarti nextnya itu apa? Lu lomba apa? Kurang lebih sama. Tahun depan gue sih rencananya pengen di Malaysia lagi. Oke, sama in the same organizer. Mungkin. Atau mungkin beda organisasi lagi. Tapi kan mungkin di Thailand, mungkin di beda-beda negara. Kebanyakan tuh emang di Asia ya, emang kalau Asia. lomba gitu. Tapi yang paling susah tuh sebenarnya gue ngincarnya tuh di, kalau bisa tuh gue bisa melihat one day itu di Jepang atau di Korea, karena itu 2 negara paling susah buat dikali. Oh iya, bukannya kayak US, UK. Oh enggak, bukan dari negara itu, malah lebih Oh. Jepang, Korea. Kalau di Asia paling ngeri itu 2 itu dong. Kalau di luar Asia, kalau let's say the whole world lah. Kalau itu depends, karena banyak orang yang dia akan rela ngelakuin apapun demi dia menang. Maksudnya gimana? Anabolik steroid, ya, Jadi pakai steroid. drugs. Apakah semua yang ikut lomba itu binaraga? Apa kayak menurut lu kayak berapa persen sih kira-kira yang pakai anabolic Banyak. steroids gitu? Bahkan yang orang mengaku, oh gue nggak pakai nih, maksudnya dia ada satu, jadi ada 2 jenis pertandingan, satu Oke. itu drug tested, satu non drug tested. Oh, Bahkan yang di drug tested pun ada orang yang lolos. oh iya, gue pernah lihat ada pakai masukin insulin apalah biar kayak Ya, pas dites itu nggak terlalu nggak kelihatan. kelihatan. Iya. Jadi banyak yang mencurangi hal-hal seperti itu. Jadi kalau gue bilang, bahkan lo kalau ketemu di gym orang random ada kemungkinan dia pakai sih. Mungkin badannya jelek. Emang ngefek gak sih? Maksudnya kayak apakah lu pakai itu langsung kayak anjir gue jadi orang yang beda banget atau kayak menurut lu gimana? Kenapa kayak menurut lu kenapa orang pakai itu? Karena orang itu untuk apa ya? Lu sebagai natural, lu harus konsisten, kayak mungkin lu 5 tahun baru bisa melihat hasil signifikan. Hasilnya bener-bener kayak anjir Iya. jadi 5, mungkin dibilang jadi enggak, mungkin 60%. Oke, 60% itu Iya. 5 tahun. 5 tahun.
Jadi itu kan lo harus konsisten dari makan, tidur, olahraga. Dari dulu udah ada Iya. rutinitasnya lah pokoknya. Iya. Itu baru lo bisa melihat sebuah hasil. Cuman orang itu pengennya Instan. instan. Jadi dia akan mempersingkat 5 tahun itu menjadi 5 bulan. Pakai anabolik, lu jadi 5 bulan badan lu bagus. Padahal mereka tahu sendiri Dampaknya negatif apa? itu banyak. Iya. Dan sebetulnya gini, dibilang anabolik itu jahat enggak? Enggak. Kalau lu bisa kontrol dosisnya, lu bisa apa ya? Lu bisa menahan diri. Karena lu udah ngeliat badan gue gede nih, apa gua naikin? Ya pasti bakalan mau pakai lagi kan. Iya. Karena kayak anjir ini udah ada hasil nih, gue mendingan kayak masih push lagi deh kayaknya deh. Atau di saat lu ngerasa badan gua kecilan, dia akan naikin dosis Bukan yang sering latihan. Itu berbahaya. Dan tau gue, kalau misalnya pakai itu pun juga kayak gak bisa masalah kayak lu suntik doang abis itu udah enggak apa Iya. tetap masih emang workout kan emang kalau nggak kelihatan jelek banget. Dan itu nggak menjamin badan lu bagus. Karena ada temen gua banyak yang pakai, tapi badannya nggak bagus. Badannya bener kayak orang Malah kurang. jadi merusak badan ya. Iya. Dan there's no going back dan. Jadi kayak itu lifetime decision lah. Sekali organ lu rusak, atau mungkin lu sekali udah kena liver, udah kena hati, nah itu tuh udah rusak permanen. Jadi ada organ yang bisa recover lagi, ada organ yang nggak bisa recover. Tapi walaupun kayak oke gue coba icip-icip dikit lah. Icip dikit masih nggak masalah. Itu nggak ada dampak yang jelek. Cuma kalau lu pakai mungkin berkepanjangan dan lu nggak ada Latihan yang support Latihan. nggak support dengan yang lain lah intinya. sebenarnya lu pakai anabolik itu ada cycle-nya, jadi harus lu pakai, lu harus off. Oke. Off-nya itu tuh kayak lu namanya tuh PCT, post cycle therapy. Oke. Jadi kayak dia balikin hormon badan lu lagi, baru lu kayak orang normal lagi. Oke. Gitu. Jadi kayak dia ngebersih darah lu aja. Cuman orang itu dipikir kalau gua pakai terapi ini badan gua kan jadi jelek lagi. Mereka kan hantam anabolik terus. Karena udah ngerasain Jadi mati muda. Mati muda. Iya, banyak mati muda. The worst case masih mati muda emang. Iya. So far menurut lo kayak umur berapa sih kayak pakai itu dan 20-an banyak. 20-an banyak. Terakhir tuh ada atlet yang umur 26 meninggal karena mungkin. Dan dia emang story-nya gara-gara emang kecanduan Mereka mungkin sebenarnya dibilang kecanduan enggak. Cuma kalau lu main di negara-negara Eropa sana kan gede-gede ya. pasti kayak Untuk lu menyaingi badan mereka lu harus pakai anabolik gitu loh. Dan badan orang respon beda-beda. Ada yang mungkin kalau dia pakai segitu benar juga ya. badannya mungkin masih bisa handle. Ada yang Kuat, ada yang iya, enggak, ya. ada yang nggak kuat dengan segitu sakit atau mungkin ada kerusakan permanen, kita nggak tahu. Jadi itu ya relatif. Sama gue mau nanya nih, tadi kan lu ngomong setahun lagi lu bakal lomba nih. Preparation lu tuh kayak how's your daily life look like kayak oke, yang tadi lu ngomong kan pasti kan bakal teratur bla bla bla, makan, tidur dan lain-lain. Sebelum kalau misalnya nggak lomba sama kalau lomba tuh kayak gimana? Kalau misalnya gua lagi nggak lomba, itu gua bisa bangun mungkin siang masih oke. Mungkin jam 9, jam 10 masih bangun. 9-10 siang, oke. Iya masih oke. Orang anggap lu masih 11-12 siang. Ya, masih negara situ masih. Oke. Terus di saat gua prep itu karena gua sehari gua cardio, gua request gua cardio sehari 4 kali. Jadi gua jalan pagi, terus gua nge-gym, gua treadmill 2 jam, pulangnya gua jalan kaki lagi. Tuh jalan pagi, Terus nge-gym, terus treadmill 2 jam, terus jalan sore. terus jalan malam. Gila itu baru itu aja. Iya. Dan itu bener-bener itu udah fix per day lu masih bakal lawan itu. Iya. Itu pas itu kalau tunggu itu pas Itu lagi prep, lagi prep. Oke, kalau misalnya nggak prep, itu mana gimana kayak? Ya udahlah kayak gue emang ngejar lomba kayak ya udahlah. Bangun, buka IG, makan, ada apapun di meja makan. Begitu aja. Ya lebih kayak iya sih. Ya, lebih enjoy lah. Lebih enjoy lah kayak maksudnya kayak lebih kayak aduh anjir abis ini gue mesti lari, aduh abis ini gue mesti nge-gym. Karena jadi karena gua banyak aktivitas itu, jadi gua harus bangun mungkin jam 5, jam 6 tuh gua udah bangun. Itu Jam 5, jam 6 pagi everyday. Iya, everyday. Itu udah tank. Sebetulnya gua bisa dibilang lu kalau mau tuh jam 4 pagi bahkan gua bilang enggak. Gua nggak bisa bangun. 4 pagi mah gila banget Iya sih, jadi bangun tuh udah jalan, terus makan, terus kayak yang mungkin kadang ngampus, kadang kalau lagi lemes ya kadangnya gue cuma di apa doang, rebahan doang. Oh itu baru lemes banget. Itu sih stres. Berarti kayak sebenarnya
beda lebih di sana, kayak lu lebih kayak keteratur karena emang lomba ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak even though lu nggak lomba, tetap jaga makan ya, maksudnya kayak Tetep. nggak yang kayak pagi gua KFC, siang gua McD, malam gua martabak, nggak segila itu kan. Maksudnya kayak pasti tetap kayak oh ini kayak agak kotor kayak gua nggak gitu. Kalau gimana Bang? makan tuh misalnya gue pengen martabak ya gue makan paling yang makannya tahu diri dikit lah ya 1-2 potong Satu layar? enggak satu Oke. satu layar dulu Satu Dulu lu bukan satu satu layar, dua layar. itu gue malam ya sebenarnya kalau itu Pagi atau siang pun juga tetap nggak make sense dulu gua kalau udah ada makan. gue malam biasa tuh dulu tuh ya habit gue itu makan gue sempet buncit karena tuh bulking gue salah kan. Jadi gue tuh kadang malam, gue malas tidur nih jam 11 jam 12 gue pesan martabak 2 loyang, gue sambil nonton YouTube nonton orang podcast makan, podcast horor makan gitu. Dua loyang martabak lu dalam sekali makan. Kalau nggak kadang kayak beli KFC 1 bucket sendiri makan sama nasi makan. Gila. Ya berarti emang bener sih. Ya no wonder lu bisa achieve dari 40 Ke 80. banger ke 80. Iya. Pasti kayak nah selama lu itu ya lu kayak karena yang gue tau ya kayak bulking gitu, temen gue selalu sharing kayak anjir relationship gue sama makanan udah rusak banget. Relationship gue kayak makanan kayak contoh kayak dulu gue suka Indomie, gue liat Indomie kayak gue liat kayak contoh gue suka yang goreng kayak lu pas selama itu kayak what makes you yang kayak oh kita mesti ngapain nih, suka nggak suka tuh bisa ngapain. Kalau gua relationship gua sama makanan tuh jadi Broken jadi jelek aja. Kadang ngeliat KFC gua nggak masuk. Dulu gua sering banget makan KFC gitu, tapi lama-lama jadi kayak biasa aja. Is it a good thing or a bad thing menurut lu? Menurut gua sebenarnya good thing karena apa ya, orang yang seneng dengan makan KFC terus lama-lama gue pengen makan apa ya, gue suka KFC makan KFC lama-lama ya lu dengan nggak tepung-tepungan berat lo kan naik, tapi itu fast food kan. Ya maksudnya kayak dibilang gendut ya pasti nambah berat badan, tapi kayak is it good? Enggak good. Gue bilang sih enggak. Itu hal yang bagus kayak kan Indomie. Gue sekarang juga gue dekat Indomie gue cut. Kata itu bener-bener nggak makan sama sekali. Oh, gue terakhir makan Indomie itu tahun lalu. Tahun lalu terakhir makan Indomie. Kemarin itu gue kemarin malam baru banget gue pengen makan Indomie. Sekarang gue lapar. Dan gue gak bisa semalam banget tuh makan Indomie. Oke. Karena gue udah gerak kan sejam, gak ada yang menarik. Jadi gue kayak Indomie aja. Tapi emang kalau misalnya kita nggak sekali kayak break rules yang kayak lu makan dulu sekali, menurut gue bakal gila sendiri nggak sih? Kadang tuh kalau gue seandainya dulu atau gue kecil, gue nggak stop makan citato, mungkin sekarang gue akan jadi orang obesitas. Karena di dulu tuh gue stop kayak gue nggak mau makan ini lagi nih, nggak mau makan kayak snack lagi nih, gitu loh. Atau gue nggak mau makan, gue mau minum Coca-Cola lagi nih, gitu. Jadinya lama-lama gue terbiasa dengan gue nggak makan snack. Jadi kadang dikasih satu karena gue biasa aja. Gitu. Kalau gue makan mulu, gue tuh dulu bisa beli satu lace yang gede di kasur, Yang multi-pack. makan sendiri bisa makan 2 bungkus 3 bungkus Jadi sendiri. berarti emang lu udah ham. Ini emang dasarnya emang Dasar suka makan aja, Iya. gue suka makan aja. Gue suka makan aja. Gila. Cuma gue susah gendut masalahnya. 40 mungkin 80 kalau nggak terus Iya. kalau emang ini. Itu pun juga apa ya, gue makan banyak. Orang bilang gue makan banyak, tapi gue susah banget naik berat badan. Iya, menurut gue kayak gitu sih kan. Karena gue juga gue pengen gendut jujur. Dan buat gue naikin kayak sekilo 2 kilo tuh gue kadang udah seneng banget. Dan itu dengan tanpa makan kayak KFC atau bucket gue paksain habis itu naik 2 kilo ya pak, menurut gue masih naik, cuman kayak I feel guilty if I'm getting fat because of that. Tapi kayak gue lebih kayak gara-gara gue makan sehat ini, gue makan porsi yang gue nambahin, malah itu feel better, way better. Iya, kadang malah kayak udah gue udah seminggu nih makan gini, wah gue naik sekilo 2 kilo nih, tiba-tiba gue mulus ke boket turun lagi, malah lagi. Itu bisa. Iya. Jadi kan stres, kadang orang tuh suka lihat timbangan, kok berat gue nggak naik ya, berat gue nggak turun ya, stres. Stresnya bisa kayak Iya. ini gue udah coba sebaik gue. Iya, itu yang stres. Jadi buat track itu stres. Jadi kalau misalnya lu diet normal aja lu nganggap stres, wah timbangan gue nggak turun, gue stres. Apalagi naik tanggal 29 hari lagi, 28 hari lagi, kita masih stres. Iya bener. Makin hari countdown makin dekat. Dia hari Udah pusing. pusing. Terus kayak, iya bukan pertanyaan gue kayak how can you keep going kan kayak
Oke, tadi kan awal kan ada bully, kayak lu ngomong kayak maintenance kayak apakah anjir nih gue emang suka ini kayak emang jalan gue nih kayak apa yang kayak bikin lo sampai sekarang for 6 whole years lu tetap stay di sini. Itu sebenarnya nggak ada alasan kenapa. Lama-lama itu menjadi sebuah habit. Gua tiap Senin sampai Jumat pasti nge-gym. Pasti itu kan. Jadi banyak kan nge-gym terus. Cuma itu Jadi, part of your life aja. Iya, jadi pokoknya otak gua tuh setiap kali, bahkan sampai biasa gua mau prep pun, gua dari BSD gua nge-gym ke Puri. Kenapa jauh banget? Kenapa kagak deket sini? Nah, waktu gua punya nomor di Starfleet tapi bangkrut. Tutup. Jadi gua sementara gua ke Puri lagi. Oke, berarti balik lagi gitu. Jadi setiap kali gua gym jam 7. Jadi jam 6 tuh otak gua tuh udah tank. Jam 6 tuh pasti tangan gua main kunci mobil. Mobil gua udah nyampe. Emang dia udah Itu udah jadi hal yang kayak alam bawah sadar. iya kayak lu nanya kayak gimana lu nafas ya itu sama aja gitu kayak Nah, kalau gua tau gua harus nge-gym. Dan kalau gua nggak nge-gym tuh saya kayak kayak ada yang kurang nih. Aduh, gua ngerasa nggak. Kadang untuk membolosin sehari itu, ini kan ada nggak enak. sayang gitu ya. Iya, Kayak berarti lu bener-bener gym setiap hari betul. Senin dan Jumat terus kayak gila berarti lu emang bener-bener live for this sport lifestyle berarti emang pengen kayak ngejar something in sport gitu. Sebenarnya dibilang orang kalau mau bilang gua ngejar banget di sport ini, ya mungkin belum bulat banget Iya, keputusan. tapi kayak lebih kayak oh I do it and I quite enjoy it. Iya, Gitu. enjoy sebenarnya. Memang prosesnya tuh nggak gampang. Cuman hasilnya tuh enjoyable. Ya masih kayak dengan effort dan lu let's say 6 years sampai sekarang lagi lu kayak oh this is so worth it. Apalagi gua tuh dari dulu tuh gua pengen. Dulu gua tuh pernah nge-gym, gua mikir gua pengen punya six pack. Sekarang gua bisa melihat six pack gua udah jelas gitu. Iya, kayak Meskipun sekarang udah gak ada. Gua boleh ngejit lagi. Kelemahan. kunci juga 840, beggar ke 80 mah kagak peduli gua. Tapi bener, jadi itu lama-lama apa ya? Yang bikin gua jalan terus itu tiap bulan tuh ada progres. How do you see those progress kayak? Berarti yang keeps you going kayak Gua selalu foto. Galeri gua tuh satu HP tuh isi foto badan gua dari kecil apa gua sekarang. berarti yang maling HP lu kasihan karena cuma dapat foto. Dapat foto doang. Oke. Jadi makanya kalau orang bilang lu nggak ada orang pernah lihat, nggak ada. Lu mau ngambil HP gua ambil gak? Foto gua doang. Foto badan gua doang. Depan belakang. HP gua tanding udah. Terus lu mau ngapain? Mau jual fotonya? Jadi bisa dengan take daily action to remind kayak anjir dulu gue sempet kayak gini loh, dulu gue sempet kayak gini. Jadi kayak lu kayak anjir gue mesti jalan terus ya. Iya. Di saat lu look back, apalagi kadang gua tuh lihat foto gua pas kurus, gila jelek banget ya gua ya. Iya. Jadi kayak Kurus bener jadi kurus. kayak anjir ini Pakai baju itu, beli baju, kaos, ngepres di Uniqlo size S itu masih gelap masih banget. bener. Gila sekurus itu. Iya. Sekarang pakai size Sekarang triple XL. ini triple XL aja. Sih baju triple XL aja. Gila berarti iya sih. For me like iya maksudnya sekarang kan ya jujur ya sama kayak lo ngomong ya kayak people use steroid sama anabolik itu karena they want instant process. Iya, itu mah cepet. Ya berarti menurut lo kayak emang everything ya Iya. apapun yang instan pasti kayak ada take ya on it pasti. Iya, iya. Ada something yang lu give. Ada yang ya lu ibarat bertukar sama setan, lu pasti Iya. akan mengorbankan sesuatu Iya. dari lu nih. Ya pasti. Either your health itu Apalagi itu baru dampak ke sendiri, belum dampak orang lain. Lu emosional, lu lebih Oh, iya. marah-marah, lu gampang tersinggung, mood lu berantakan. Karena kan di badan lu isinya hormonnya hormon sintetis. Jadi hormon alami lu dimatiin. Iya belum matiin terus Dikasih sintetis. Jadi itu nggak stabil. iya sih benar. Jadi lu bisa kadang bisa meledak sendiri, kadang lu bisa nangis sendiri. Gitu. Gila, Mood itu lu berarti hancur banget. bener-bener iya bener downside sebenarnya masih Iya. back banget ya dan Belum lagi lu tapi masih ada yang pakai. nih, belum lagi apa lu mata lu mengunci. Oh iya kan ada apa yang kayak ada bolong-bolong Iya. Iya. Gila apa parah banget. Iya. Gila itu makanya dampak dari anabolik itu keras. Jadi lu nggak bisa asal sembarang. Tapi ya berarti ya, by you saying this ya berarti lu nggak mungkin mau pakai lo. Gua Nggak mau nyentuh sama sekali. Orang kalau misalnya bilang, gua pakai anabolik ya. Kalau bisa jangan lu jauh-jauh aja lah. Enggak, sebenarnya dibilang worth it enggak sih. Enggak worth it untuk lu apa ya, lu ngerusak badan lu. Buat dapetin hasil segitu. Kalau lu mau jadi atlet, mungkin gua masih mengconsider lu oke.
Itu pun consider. Iya, syaratnya pun juga lo harus Benar. bisa kontrol diri lo. Iya. Cuman kalau orang bilang, gue cuma pengen badan gue bagus, buat mungkin attract cewek doang. Gue pikir Pakai anabolik mah sayang banget, kagak dapat duit malah keluar duit. nanti pas lo dapet cewek, terus lu stop anabolik, badannya jelek, lu tinggalin lagi. Jadi gue pikir ya gak usah. Ngapain? Awal goal dan menurut tuh kayak walaupun emang ada goalsnya, menurut kayak goals tuh bisa dicapai tanpa anabolik dan Betul. itu. Sangat memungkinkan kalau emang lu konsisten. Cuma kalau lu nggak konsisten, lu mau di olahraga apapun juga nggak bisa. Iya benar. Nothing can help you kalau misalnya lu nggak konsisten. Lu kalau kerja konsisten juga gaji lu nggak konsisten. Iya benar. Jadi ya, lu harus konsisten. Iya sih. Udah nggak ada cara lain lagi. Itu kayak ya berarti ini yang dibilang susah buat maintain healthy lifestyle ya dibilang susah juga nggak karena kayak for you it's your life dan Iya. there's nothing stopping you kayak ya yang tadi bilang kayak justru kalau misalnya stop malah aneh. Iya, gua makan yang berantakan, gua makan martabak kedua ya, gua ngerasa gua ngapain sama hidup gua. Iya. Apalagi makin gua sekarang lihat badan gua makin bagus, ada perkembangan. Gua mikir dengan gua makan martabak dulu yang gua kan merusak badan gua. Merusak yang kayak work hard for many years dan Iya. cuma buat satu malam kayak jadi gua nambah lemak banyak, gua jadi happy juga cuma bentar. banyak gula jerawat. Iya benar. Iya sih benar. Ya. Terus kayak kamu gue mau nanya ini, when lu compete di satu compete tuh, let's say kalau paddle, tenis itu kan lebih kayak how you reset. Kalau basket, futsal lebih kayak ke gimana cara lu menenangin diri. Kalau misalnya binaraga sendiri kan lu dari ketua binaraga yang sampai skala nasional lah. Itu tuh menurut tuh kayak mental play a little bit part atau kayak fisik benar-benar kayak lu lebih ke ini atau menurut tuh gimana? Mental tuh harus kuat. Mental tuh harus apa? Lu harus punya mental. Lu dari jauh sebelum lu naik panggung, lu dari bangun pagi jam 5, lu yang ngerasa gua males jalan pagi nih. Tapi gimana cara lu ngebantah otak lu seperti itu? Gua tetap harus kayak kadang gua bangun, mungkin gua nggak langsung jalan, tapi mungkin kadang gua ambil kaos kaki dulu. Gua udah pegang kaos kaki, Kayak depan gua udah sepatu, Iya. jadi tinggal pakai gua jalan. Jadi kayak bagi lu kayak konyol aja deh kalau gua udah pakai kaos kaki, udah pakai sepatu tapi Gua nggak nggak jalan. Ya, jadi apa ya? Otak itu pasti lu kalau males, lu gimana cara lu mentalnya tuh ngebantah malesnya. Karena lu pengen makan, gua bosan makan ayam. Itu tapi ada es krim pengen makan. Gitu. Jadi kadang untuk melihat kayaknya nggak worth it nih. Gitu. Dulu awalnya itu gua sering nyolong makan karena gua nggak kuat. Itu lapar, stres banget. I mean like menurut gua orang yang emang nge-cheat kayak lu pasti ada khilaf-khilafnya dikit lah. Banyak. But hampir semua atlet pasti Pastilah. apalagi first timer, Mhm. gua nggak bisa ngejudge kayak, lu first timer gitu, Eh. ya, ibu bilang apa tadi. Everyone has their own process. Cuman lama-lama setelah gua makan, badan gua perkembangannya biasa tiap 3 hari berubah. Tapi sekarang gua tiap 4 hari berubah. Jadi ada sebuah kelambatan di sini, Iya. lama-lama bikin gua takut untuk kayak ini kalau misalnya gua lanjut begini, mungkin gua nggak akan menang. Itu bikin sebuah Penyesalan sudah datang terakhir. iya, ada fear-nya, gua jadi takut. Lebih takut nyesel. Jadinya iya, gue lebih tetap kayak stick ke makanan gue biasa aja. Susah, mental tuh keras. Lu hari H, lu belum lagi ketemu orang yang kayaknya dia bagusan daripada gue deh. Di saat mental lu down dan lu nge-present badan lu, mungkin dari raut muka lu, dari aura orang lihat lu masuk pertama itu udah jelek. Iya. Jadi otomatis lu kan kalah. Iya bener kayak maksudnya kalau bisa secara mental lu kayak anjingnya gua kalah deh hari ini kayak itu ya pasti bakal masuk. Iya, di saat lu mikir kayaknya gue nggak bisa menang deh. Nanti di saat lu tanding, lu naik panggung, lu nggak akan bisa ngepresentasiin badan lu dengan bagus. Iya. Ujungnya lo kan minus poin, presentasi lu jelek, lu gugup, Malah jadi everything that you train for malah semua Sia-sia. jatuh gara-gara satu. biar mental. Mental tuh harus kuat. Mental tuh kalau udah kuat, semuanya jalan. You can beat anything. Iya, lu bisa ngapain aja. Oke, terus kayak gue mau nanya, you're 20 years old, lu udah ikut lomba sama luar negeri, dan otomatis kayak people see you as like gila nih anak keren banget, achieve banyak banget di sport, achieve banyak banget di bidang olahraga. Terus kayak gimana kayak lu kayak keep fokus bahwa kayak gue tetap menjalani ini karena emang di diri gue, atau dan kayak gimana cara lu nggak ke distract sama ekspektasi orang? Karena gue yakin kayak even though you're at this level, pasti ada aja orang ngomong kayak lu kok cuma sampai gini doang sih, harusnya bisa sampai sini, masih kayak malah kayak apapun yang lu lakuin malah kayak bakal dijudge kan. Iya. Dan menurut gue kayak gimana kayak lu bisa bikin kayak oke, I do this for me,
lu mau ngomong apa lu mau Jujur, menurut lu gimana? gua hanya menerima kritikan orang bilang, oh lu kok nganggap, oh kalau nge-gym belum tahu padahal cuma gini, kecuali badannya bagus. Iya, kalau yang ada yang gua Kalau badannya lebih jelek daripada gua, biasa gua kangen aja. tapi emang bener sih, I mean like you need to listen to advice dari orang yang emang Iya. ya lu mau jadi kayak dia atau emang lu you look up to him. Lu sebenarnya ini sport yang lawan itu cuma diri gua doang. Iya bener. Ya, gua nggak usah pikirin lawan gua seperti apa. Latihannya seperti apa ya? Jadi kayak tahun ini gua begini, mungkin 2026 gua kan harus lebih baik lagi. Jadi lawannya cuma gua tahun lalu doang. Iya, basically you're fighting your old self. Banding kayak lu bandingin orang lain kayak useless juga gitu ya. Benar. Dan semua orang punya advantage dan disadvantage masing-masing. Ada yang lebih gampang naik berat badan, ada yang gampang turun badan. Jadi yang paling gampang ya lu cuman bersyukur aja. Misalnya lu udah prep secapai itu, mau menang mau kalah, ya penting lu udah work hard. Iya. Ya udah. Cuma kadang nggak semua orang bisa menerima kekalahan seperti itu. Karena kayak Rahasia. ya menurut gue kayak orang yang benar-benar give their everything walaupun mereka gagal, mereka pasti kayak oh my god, I did my best. Yeah. Gue gak pernah se-effort ini buat melakukan sesuatu. Betul. Gue bangga aja. Dan ada yang dia akan push diri lebih keras lagi, ada yang akan stop. Iya benar. That's where the mental games happen. Iya, mentalnya kayak gitu. Di saat lu contoh lu main di Singapura lu menang, lu main di Malai lu kalah. Mental lu drop, lu stop. Malah jadi lu kalah, beneran kalah. Padahal kalau bisa you keep going itu gak kalah. Padahal sebenarnya kalau lu juara 2, mungkin lu one step ahead lagi, mungkin lu kalau lebih push lagi, mungkin lu bisa geser jadi juara 1. I believe that kayak menurut gue ya, lu kalah itu bukan di saat lu lomba kalah, lebih kayak ke lu kalau kalah terus lu stop, itu menurut gue lebih Iya. kalah dibanding lu kalah lu keep trying, you're not losing karena lu belum kelar. Kekalahan lu itu di saat lu stop ngelakuin itu. Iya benar. Itu yang menurut gua Kalau misalnya you keep doing it, ya lu gak bakal kalah karena masih progress. benar. Banyak yang udah tanding berkali-kali nggak menang-menang nih, tapi tetap akan selalu nge-push dirinya lebih keras lagi. Ya itu like Baru juara. that's better dibanding kayak lu kalah sekali terus Iya, gimana? ya susah juga gitu. Oke, lawannya si Bam aja, si Dino, Ramon kan udah berapa Iya, tahun? tahun. Si Bam 6 kali berturut-turut juara. Ramon juara 2, juara 2, juara 2. Dia bisa aja stop, bisa aja quit. Tiap tahun dia udah naikin size segede apapun, mau sekering Dia apapun. bener try everything. Iya. Dan dia 6 kali kalah berturut-turut lawan si Bam. Dan yang ketujuh Mike Sommerfeld, yang ketiga Ramon. Gitu. Baru pertama kali juara 1. Iya. Dari 8 kali pertandingan berturut-turut kalah. Dan menurut iya makanya that's what I'm saying, kayak menurut gue kayak orang yang kayak siapa sih dia tuh benar-benar keep fighting dan dia nggak pernah kalah, dan sekarang itu dia juga nggak mungkin Dan- puas. Iya. Maksudnya kayak tetap kayak yaudah sekali si Bang bisa 6 kali, masa gue cuma sekali doang Dia- pasti. dia- otomatis kan sekarang dia juara 1, otomatis tahun depan dia akan mempertahankan gelar dia dong Iya. sebagai juara 1. Nah itu Pressure is getting bigger. pressure. Jadi lu udah jadi orang yang ngejar lu nih sekarang nih. Hmm. Jadi lu udah gak ada patokan. Contoh lu juara 2, lu bisa patokan gua juara 1 kayak gini. Iya, nih. iya, iya. Gua bisa ngejar dia nih. Tapi sekarang lama-lama lu juara 1. Jadi kayak kembali lagi. Kadang tuh ada yang kayak ya udahlah, gua udah juara 1 ya. Cukup lah gue buat hidup ini. Ya, Ya, ada kayak gitu. Ada yang kayak wah ini juara 2 udah kayak gini nih gitu. Oh, gue sih ya. Harus nge-push dia. There's two type of people lah, dimana kayak di saat mereka achieve atau di saat mereka nggak achieve. Ada yang udah achieve goal dia yang mempertahankan terus. Jadi kayak nggak ada yang boleh lawan Iya. gue apa ya. Gelar itu nggak boleh Iya. jatuh ya Pak, Iya. tangan orang lain gitu. Ada yang cuma udah juara 1, oh ya udahlah, stop Stop aja aja. ya gua makan bebas lah gitu. Nah, ya justru berarti itu kayak itu yang lebih kalah dibanding. Iya, Iya sih. dibanding lu keep going. Oke, kayak kan ini kan lu bahas sampai kayak kita bahas sampai kayak kita competition level. We need to achieve something di saat kita berolahraga. Nah, bagi lu ini kayak for some people, especially di Indonesia, kayak mereka masih ingat. Ya lu tau lah orang Indonesia pokoknya apa sih? Gula, Betul. terus pedes-pedesan yang lu tahu takut, terus kayak bahas diet dikit. Lu kayak cewek lu. Bahas diet dikit tuh kayak cewek lu makan salad itu kayak cewek, dada rebus. Lu kayak cewek lu apa sih mau jadi binaraga lu bla bla bla. Dan menurut lu kayak healthy lifestyle itu di Indo tuh gimana? Dan if you could change it, how would you change it? Kalau healthy lifestyle Ya itu lebih sih kayak, karena ini competition level kan, lebih kayak ya lu sebagai orang aja sebagai orang. sebenarnya sebenarnya gimana ya, orang tuh
orang itu tuh cenderung ngeliatnya murah. Sebenarnya dibanding beli susu Greenfield, ya gue paling minum berapa? Buat sekeluarga paling 2 hari habis. Iya. Lu beli susu kental manis lu Iya, bener. lu Gak boleh air. karena itu gula semua. Ya kan sempat ada yang bikin sempat viral gara-gara ngasih anaknya Iya. sarapan apa? Kayak Susu kan- kental manis di itu. Padahal masih Makanya muda. kenapa anak-anak Indonesia sekarang kan obesitas? Iya benar. Mereka obesitas. Mungkin udah biasa mungkin. Kadang beli sari roti isinya ada coklat-coklatan. Yes. Dikasih susu kental manis. Iya gitu ya. Kan. Ya kan udah bisa dari kecil Bikin bisa roti mereka panggang, kasih susu kental manis. apa pasti ada gula. Jadi gula semuanya. Kadang instan gua makan kayak, mungkin gua makan nasi sama telur. Ada Indomie, gua makan Indomie. Indomie ini satu bungkus kalori 400, hampir 500. Makan 2 kali udah 1000. Lu udah gimana? Itu garam micin udah berapa? Iya masih kayak iya. Dan di Indo benar masih agak susah sih buat benar-benar main. Karena emang habit dari kecil udah dibiasain loh kayak this is your breakfast. Dan This is the usual breakfast here. orang Indo itu susah ya untuk berubah, mungkin agak susah kayak, karena kayak sebenarnya mereka tahu Itu itu nggak jelek, jelek. ya, tapi karena ya gue bisa gue afford ini lebih apa ya, gue bisa makan kenyang lebih murah. Iya, bagi mereka Iya, kayak, ini it matters more karena Ya. kayak mereka juga kadang berlaku juga ada survival. Jadi kayak kalau lu ajak ngomong dia, lu mesti makan siapa belum? mereka kalau Karena mereka, gue penting hidup lo anjing sekarang. gue makan ayam, ya ayam sekilo 40.000 gitu, gue makan Indomie 2 bungkus paling 6.000. Iya benar. Jadi people like Indonesia juga suka carbs dan Iya, lain-lain. mereka nggak makan hal-hal seperti itu. Orang Indonesia makannya lebih banyak kan nasinya ya lauk. Iya, orang kalau bisa nambah lauk mereka nambah nasi. Iya, ya kan? Jadi kalau di Indo tuh ya orang tuh nggak apa ya, orang Indo tuh kayak nggak melihat kesehatan tuh jadi sebuah hal yang Priority. Iya, balik lagi sih menurut gue kayak mereka tahu kesehatan itu penting di saat something happens in their circle. Jadi sama orang kayak bisa contoh nih, oke let's say temen bokap gua jantung gara-gara sering makan parno dulu, pasti kayak gua makan parno deh ya. Menurut tuh orang itu bakal lebih kayak gitu ya, dikasih tahu. Mereka udah harus melihat orang terdekat yang ngalamin dulu, Yes. baru mereka takut. Padahal kan itu sebenarnya agak telat ya. Kan kalau bisa earlier karena emang motivasi diri pasti lebih konsisten. Betul. Apalagi kayak sekarang tuh apa ya, orang Indo itu kalau misalnya dia itu apa ya, dia kalau punya 2 gaya hidup yang sama nih, tapi yang satu sakit, dia pasti ada ketakutan buat berubah. Cuman juga nggak hampir semua orang begitu sih. Nah, gue nggak bisa melihat future Indonesia orang makan sehat, karena orang nggak makan sehat, jadi sehat itu mahal, betul. Lo makan nasi berapa? Didoktrin juga ya Ya, lo makan ayam, proteinnya berapa? Ya kan? Kadang lo butuh apa? Butuh fat dari alpukat, tahu berapa? Plus fiber dan Ya. lain-lain gitu. Buat sehat itu mahal memang, tapi ya buat sehat tuh mahal, tapi nggak semahal kalau misalnya lo udah sakit baru berobat tuh akan lebih mahal lagi. Iya. Jadi kadang tuh sebenarnya kalau gua lebih prevent daripada gue makan nasi banyak, tapi instan gue makan banyak tapi gue kena diabetes, minimal ya dari gue makan, gue olahraga. Jadi balance it out. Balance, Iya. iya. Jadi ya lu nggak ada, lu kalau udah makan nasi, lu olahraga, itu lu kemungkinan untuk menjadi orang diabetes susah. Ya karena lu olahraga. Iya, karena nasi yang udah dimakan jadi glikogen dibakar di saat latihan, Benar-benar. jadi ada simpanan lagi. Jadi sebenarnya kalau lu makan ya tetap dijaga, tapi kayak walaupun emang lu makan emang let's say agak banyak lah karbonya ya you must balance it out with Ya sports. kan masih banyak, kita mau nasi banyak ya gerak gue banyak gitu loh. Iya Mungkin sih. gue gym akan lebih keras di hari itu. Mungkin gue akan tambahin treadmill mungkin. Untuk balance out Iya. ya tadi yang lu bilang. Iya, karena itu prevent, karena orang Indo itu nanti di saat mereka udah mulai sakit, oh gue diabetes, baru gue mulai mikir, gue harus makan ini nih, harus makan itu tuh gitu. Biar diabetes gue tuh nggak makin parah. Jadi yang pikir lu udah diabetes dulu, baru lu mau berubah. Kenapa lu nggak berubah dulu biar lu nggak Iya, diabetes? orang tuh lebih suka solusi dibanding pencegahan. Iya, ya kan? Daripada anaknya itu, mereka mikir ya kalau pilek paling kasih panadol aja.
Tapi kalau anak yang main hujan-hujanan ya lu bisa cegah dibanding gua harus kasih anak gua Iya, panadol, dibanding- mending anak gua nggak usah main Iya, hujan-hujanan. maksudnya jangan nambah jadi kayak Aja. kalau jangan nanti dikasih panadol. Iya. Lebih suka. Tapi lebih suka hal seperti itu. Dibanding pencegahan, benar sih. Ya gua nggak bisa melihat. Kalau di luar negeri itu kan udah banyak. Kayak lu kan ke Singapura pun ya, bahkan mereka udah ngerimain minuman ini gulanya segini. Oh iya, ada di label-labelnya. Iya, ada label-label ini grade A. A tuh sugarnya dikit Dan itu sebagai bagus. company pun juga pasti kayak mereka juga pasti mau turunin gulanya karena Betul. kalau misalnya let's say gue jualan minuman dan di label ini gulanya tinggi, chance lakunya kecil. Betul. Jadi kayak ya udah sih mesti environmentnya juga mesti Jadi dikelilingi. beda. Kesehatan orang di luar sama di Indo tuh beda jauh. Iya sih, bener sih. Di Singapura diingetin makanan begini nih banyak ini. Iya, mereka juga tegas sama vape dan lain-lain. Iya, kan tuh vape, rokok. Rokoknya tuh dikali-kali berapa harganya. Oh iya kan emang Iya, sengaja. mahal banget. Sedangkan di Indo masih kayak mau ngomongin pajak dinaikin tapi kayak masih ada yang murah. Rokok di warung juga kadang murah. Iya, rokok. ya karena ada sempat ada gue nih buat sempat bulan kayak orang Indo sempat ada bikin video ditawarin rokok sama makanan dan mereka kan pilih rokok. Rokok. Iya dan padahal itu tuh posisinya kayak gue tahu pasti orang pasti lapar dan Kadang lu lihat orang yang apa ya? Kadang lihat orang pemulung aja deh di Iya. depan kadang orang mulung-mulung pun juga tiba-tiba bisa karena keluar rokok satu. iya. Mikir kayak juga dia bisa habis 40.000 untuk rokok loh. Ya kan gue rokok gue tenang. 40.000 untuk rokok. Lu habis nyapu lantai lu ngerokok, buset. Rokok 40.000 lu. Duit sehat pun. Iya, ini lu 40.000 lu bisa beli makan. Meal prep. Iya bisa. Lu 40.000 beli Panas. ayam kayak gitu. Makan nasi kayak di rumah. Gak dapat ayam pun tempe tahu pun beda. Oh iya jadi. Iya, terus kayak gimana ya back again ya menurut gue yang perlu di-highlight dari lu sih yang you're 20 years old and you're achieving this much dan gue tahu pasti banyak banget apalagi di zaman sekarang ya pasti kayak there are so many young people yang have their talents kayak ada yang Suli lah contohnya 19 tahun lo punya miliaran ya terus kayak lu udah lomba sampai keluar negeri dan lain-lain kayak pasti kan ada kayak orang yang pengen capek kayak di titik orang lain yang bagi mereka ideal kayak menurut lu kayak kadang tuh orang salah di mana sih dan menurut lu cara yang paling bener gimana kayak contoh nih gua kalau ketemu orang lu pasti kayak ada aja nanya kayak Bian gua pengen jadi kayak lu bisa bikin gua nggak program 2 minggu karena 2 minggu lagi gua ada kondangan nih 2 minggu lu jadi badan gua supaya mantan gua nyesel nah menurut lu kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau bisa lu tiba-tiba lu pengen turun berat badan dalam cepat doang bisa gitu. Cuman ada yang pengen bilang ya, gue pengennya berotot, gue pengen otot gue gede. Berapa lama? 3 bulan. Ya bisa sih, itu tiap hari mimpi aja. Jadi kayak menurut lu kayak there's nothing instant, bener-bener nothing instant. Enggak. Dan mungkin orang ada yang bisa achieve, badan gue bagus dalam 3 bulan. Ya mungkin lu 3 bulan nggak jadi, kenapa? Mungkin kadang lu latihan. Mungkin orang si A latihan berkeras, ngangkat sampai ngedun, sampai muka merah, sampai nggak tahu ngapain. Ada yang cuma ngangkat, oh gue udah 15 kali rep, ya udah stop. Jadi ototnya karena dapat stres yang berbeda, jadinya orang A-nya kan lebih cepat. Mau banget, iya. Karena ada yang orang yang gua tipe orang yang mau cari teman yang lebih kuat daripada gua. Ya, if you're the smartest in the room, berarti lu salah banget berarti. Gua harus mencari orang yang teman-teman gua itu semua atlet yang udah berkali-kali juara. Jadi gua main sama mereka, biar apa? Biar gua yang ilmu gua masih dikit, makin banyak. Dibanding kalau gua paling pintar di ruangan, orang akan nyari gua dan gua pikir gua akan jadi orang paling pintar doang. Dan gua nggak ada haus untuk belajar lagi. Kalau ketemu orang yang lebih baru, oh ternyata kalau misalnya gue mau dia lebih cepat, gue bisa begini loh, oh bisa begitu loh. Iya menurut gue kayak itu bener, karena kayak di saat lu di circle di mana kayak lu paling kecil, ya berarti di circle itu lu yang paling growing, as simple as that. Bener. Nah itu yang bikin gue, apa ya? Kadang itu orang itu mungkin ya orang tuh terlalu comparing diri sama orang lain. Kadang tuh apa ya? Kayak dengan lo compare, lo hanya akan menghilangkan kebahagiaan lo doang. Lo merasa kurang terus. Bener-bener. Mungkin kadang itu yang bikin orang stop olahraga. Padahal kayak sebenarnya, ya pasti ada aja yang lebih bagus. Iya betul. Itu kan udah hal yang
Mungkin kalau lu ngomong, mungkin atlet binaraga nomor 1 di dunia, mungkin ada juga yang mungkin sama kayak dia atau lebih bagus, cuma dia nggak dipublish aja di sosial media. Mungkin dia hanya orang biasa yang post biasa doang gitu, badannya bagus gitu, cuman dia nggak tanding. Ada, jadi lu nggak bisa bilang badan gua bagus dan badan gua bagus lagi. Susah, Pasti ada aja. Lu belum tahu aja, berarti belum tahu aja. nggak bisa grateful aja tuh susah. Lu kalau mau jadiin badan tapi lu nggak bersyukur tuh repot sih. Ya, Makanya walaupun- banyak yang stop. Ya walaupun kayak ada yang kayak nge-push diri kayak enggak ada lebih bagus, gue lebih bagus, kayak in some way itu bisa jadi pedang dua arah karena Iya. bisa rusak diri sendiri itu juga. Benar-benar itu yang kalau gua lihat teman gua main udah nge-gym, kok lu nge-gym sama gua bareng, waktunya barengan tapi badannya bagusan lu. Gua nggak tahu salah lu di mana ya, karena apa, gua hire coach, gua apa yang diarahin sama orang gua ikutin. Dia itu simple nge-gym, dia hilang arah, dia nggak tahu, mungkin salah gua di mana dia nggak tahu. Pasti beda. Jadi beda sih. Kalau misalnya ada yang hasil lebih bagus ya berarti ya you learn from that guy, jangan Iya. malah kayak Pak, kok dia malah gitu sih, kok dia malah bisa begini. Lama-lama dia stop karena dia pikir ya gua udah nge-gym lama tapi badan gua nggak ada improvement. Padahal cara dia salah. Padahal sih lu benerin. Kalau lu penasaran kenapa lu salah, kenapa lu gak berkembang, mungkin nextnya akan berkembang. Tapi karena dia minggu terus nggak nyari tahu, ya udah segitu-segitu terus aja. Iya benar. Iya. Itu kenapa orang-orang tuh kayak nge-gym, lu ketemu di gym mungkin, sebulan ketemu dia, ntar bulan kedua dia hilang, lama gak nge-gym. Emang mereka gitu sih. Mereka nggak kayak gitu. Iya. Lu you're 20 years old dan menurut gua orang seumuran lu ya no bullshit lah, pasti ke klub, pasti hangout sampai malam subuh dan lain-lain. How do you balance it? Gimana kayak lu nge-gym tapi kayak lu punya teman juga, lu nge-gym dari punya masih bisa have social life, menurut lu how do you manage it? Gua hanya mengiyakan temen gua kalau dia ngajak gua nongkrong, ngopi doang. Ngopi doang. Ya, kalau ngajak klub pasti. Karena tuh udah ngeliat. No question asked. Enggak. Bener-bener kayak Lu nggak perlu nanya kenapa, karena lu udah tahu gua hidup kayak apa. ya. Gua jam 6 harus bangun. Gua nggak mungkin lu bisa minum disul terus gua tepar terus gue jam 6 bangun buat jalan pagi, gua nggak mungkin mau. Itu jadinya satu hari yang hilang itu ibarat kayak lu di hari H lu harusnya minimum juara 3. Coba satu hari itu gua nggak miss. Iya. Mungkin gua lebih baik daripada dia. Walaupun emang ternyata nggak dari itu, pasti lu pasti look back lagi Iya. kan kayak anjir kayak gara-gara ada. Gara-gara Iya itu. iya. Gimana kayak Jadi instead gua ngerasa regret, ya gua cut aja gitu. Gua jam 11 tidur, jam 12 tidur udah. Bangun jam 6. Ya udah cukup. Tuh, jadi gua nggak, kalau temen kayak mau ngebujuk gua, ayolah, lu sekali nggak bisa. selesai Nggak bisa. itu No is a no. balik lagi komitmen diri lagi. Iya. Ya mereka mungkin sekarang nih posisi sekarang gua lagi nggak prep, mereka mau ngajak minum, mungkin akan gua iyakan, mungkin. Ya kalau nggak mager. Cuma kan ya, maksudnya untuk lu bangun pagi, lu habis minum kepala lu berat capek, Lagi, itu kan iya, nggak iya. worth it untuk gua merasa penyiksaan di hari itu. Mending gua nggak usah minum. Oke. Menurut gua nggak worth it aja. Apalagi badan yang udah lu build mati-matian, lu Iya, terus kayak sayang alkohol, banget. itu cepat banget. Sayang banget. Oke. I think like we need to like gue pengen nanya terakhir lagi sih. Kayak you start from 14 dan sampai 20. Kalau lu ngulang semua dari awal, with bukan badan yang salah, tapi kayak lebih ke mindset. Nah, apa yang otak lu bakal ngulangin dari awal? Mungkin gua akan lebih menetapin disiplin sih. Disiplin gua juru kurang. Gua itu pengen, kalau gua mulai, gua dari kecil lagi, gua pengen setiap hari itu konsisten terus. Itu sih. Karena gua, kenapa gua bisa butuh 6 tahun sampai sini itu karena jebol-jebol. Kadang bulan ini gua Iya. banyak banget yang benar, bulan ini kan nggak hancur. Ya kan, jadi mungkin disiplin, konsisten, sampai paling sebenarnya yang pengen itu tuh gue pengen punya mental yang berbeda. Mentalnya Kobe Bryant. Kayak lu gak macam sama gue ya, karena gue udah kuat sendiri. Karena itu susah banget untuk dapat orang kayak gitu. Bener. Gitu. Jadi mental sih, mental, disiplin, sama kayak
rasa untuk gak bisa give up aja. Kayak mau gua nggak ada progres pun gua tetap akan lanjut gitu loh. Kan susah. Karena coach gua tuh dia orang yang, padahal coach gua udah meninggal by the way. Oh ya. Jadi kenapa gua sempat post kenapa ini itu ini sangat menarik. Jadi ini kenapa gua post ini akan salah satu tanding gua mau meskipun gua belum dapat gelar profesional, tapi nanti di saat gua dapat pro, gua nggak akan merasa se-excited itu. Karena gua 1 tahun ini prep bareng coach gua yang bikin paling nyesek itu 1 minggu sebelum gua tanding di Singapura, coach gua meninggal. Dan di situ lu kayak anjing, harus dia bisa lihat gue perform. Dan di situ gua hilang arah. Gua tuh ada rencana buat mundurin diri. Tapi kayak lu tahu kayak Cuma, kalau lu iya. mundurin diri, coach lu pasti nggak mungkin mau lu Benar. mundurin diri. Akhirnya keluarga yang paling nge-support gua maju. Gua Jadi itu benar-benar lu udah ke pressure buat lomba itu, tambah pressure lagi Iya. amin satu Iya. nih. itu udah stres. Di hari tanggal 9 coach gua meninggal, itu gua shock. Malamnya jam 1 gua masih ngechat sama dia. Jam 4 nya jam 5:59 dia meninggal. Itu udah Benar-benar kena gua shock. Itu bahkan gua paginya gua nggak bangun. Gua nggak kardio. Gua cuma di kasur doang. Gua nggak tahu mau bilang karena apa. shock banget ya. Shock banget. Karena yang flag ya Dan dia nggak ada indikasi sakit, tiba-tiba dia meninggal. Terus sampai seminggu gua tanding. Udah. itu timeline di mana coach paling penting. 1 minggu tuh krusial banget buat gua. Tapi dia meninggal. Gua nggak tahu dia mikirin apa waktu itu ya. Oke, Itu yang bikin prep ini tuh susah waktu itu. struggle sih ada aja lah. Hmm. Oke, I think like last question untuk gue bagi lu ya. What's your greatest advice yang pernah lu receive dari someone? Greatest advice mungkin kalau gue tuh sebenarnya gue pernah dibilang gini sama coach gue, even kayak lu hanya ada progres sedikit, tapi lu tuh kayak lu harus kayak grateful, kayak at least lu berprogres. Mau cuma naik 1%, 2% gitu, lu nggak harus tiba-tiba lompatnya gede naik 10%, lu nggak harus begitu. Cuman lu harus bisa bersyukur, kayak lu start dari 40, terus tiba-tiba lu 2 bulan naik jadi 45. Progres kan, meskipun lu masih bandingkan Kecil, sama orang, kecil. lu masih kecil, tapi lama-lama lu akan dapat di satu finish line yang badan lu akan ideal gitu. Cuman ya, itu yang bikin lu kayak, oh yaudahlah, at least badan gua lebih bagus dari minggu lalu. Grateful aja. Jadi intinya kayak greatest advice yang lu receive ya, lu bersyukur dan lu mesti tahu bahwa kayak small progress is still a progress. Iya, betul. Kadang kalau misalnya lu merasa small progress itu nggak progress, lu nggak akan mau lanjutin lagi. Karena kalau membandingkan, oh dia dalam waktu gini dia gini, perubahannya cepet ya gitu. Padahal sebenarnya mereka hanya mengubah angle lightingnya, mereka hanya Ada main di mengubah sana sebenarnya. angle kameranya. Jadi orang kadang merasa unmotivated aja. Jadi ya stop. Sama mungkin jangan terlalu percaya sama sosial media. Everything is fake menurut lu kayak Itu merusak mental lu banget. Gua nggak bahkan orang bilang kayak standar pacaran TikToknya itu gua udah gak suka. TikTok Oke. standar dan lain-lain. Karena merusak, jadi maksudnya kayak lu ngerasa orang itu do something for you, tapi kayak lu ngerasa tapi kata ini harus begini nih, artinya dia nggak sayang gua. Jadi ungrateful. Sama kayak lu lihat progres orang gitu. Balik lagi compare to others. Lu selalu mengcompare diri lu sama orang lain, lama-lama lu akan rasa mungkin ini bukan di bidang gua nih, mungkin gua nggak cocok sama bidang ini. Stop. Padahal sebenarnya dia bisa, gitu. Semua orang bisa punya badan yang bagus. Cuma mereka milih untuk kamu aja. Mereka mau iya gua makan banyak tuh nggak bisa gede, ya gua udah makan dikit nggak bisa gemuk, nggak bisa kurus, makanan dikit makan tato. Tapi bener balik lagi menurut gue everything come back to you lagi. Iya. Otak lu yang lu mau sukses, otak lu harus diprogram buat kayak Gue sukses. iya. Kalau mau nggak bisa, pada aku nggak bisa. Gue belajar banyak sih dari part ini sih. Jujur gue belajar banyak banget dari mental, the small things, dari hal yang mungkin menurut gue dari
Mungkin gue makan satu es krim kan merusak badan gue. Mungkin gue bisa tampil lebih kering, tapi karena gue makan es krim gue nggak sekering itu. This small things, sekecil apapun itu tuh itu input di prep ini tuh susah banget. Oke, I think that's all. Thank you Raffian udah datang. Gue bener-bener banyak banget belajar banget hari ini. Oke, see you next time ya.